para pengusaha, khususnya para pebisnis miliaran, mereka merasa terpuruk dan kalut itu. Menurut Pak Samsul bagaimana ini? Justru menurut saya ini kepastian. Oh, kepastian? Kepastian yang tidak pasti kan gitu. Kepastian yang tidak pasti. Ya, jadi begini ya, kondisi PPKM atau apapun ke depan namanya bisa jadi akan ada lagi begitu. Jadi bagi saya ini suatu ketidakpastian. Karena kita sudah tahu ini ketidakpastian, bisa kita antisipasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kita ketemu lagi dengan orang dalamnya Syariawat. Beliau Bapak Samsul Arifin. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Budi? Sehat selalu. Ini selalu kelihatan bahagia. Harus selalu bahagia. Antusias. Iya, antusias apapun yang terjadi. Masya Allah. Nih begini, di kondisi sekarang kan ketidakpastian. Lagi-lagi diperpanjang PPKM ya Pak. Iya, iya. Nah ini para pengusaha, khususnya para pebisnis miliaran, mereka merasa terpuruk dan kalut itu. Menurut Pak Samsul bagaimana nih Pak Samsul? Justru menurut saya ini kepastian. Oh, kepastian? Kepastian yang tidak pasti kan gitu. Kepastian yang tidak pasti. Ya, jadi begini ya, kondisi PPKM atau apapun ke depan namanya bisa jadi akan ada lagi begitu. Jadi bagi saya ini suatu ketidakpastian. Karena kita sudah tahu ini ketidakpastian, bisa kita antisipasi. Nah, persoalannya mungkin ada di antara sahabat di sini yang memang tidak mengantisipasi kejadian apapun yang di depan, sehingga bagi dia berubah nama, berubah ini ya sudah dia akan kena terus imbasnya. Baik. Kalau jadi ikut arus mereka. Iya. Ya? Kalau justru kita gimana caranya? Kan sudah tahu nih bahwa apapun bukan hanya urusan pandemi ya. Urusan kompetisi, urusan teknologi, perkembangan generasi, semuanya tidak pasti. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita bersiap terhadap ketidakpastian. Jadi ini sebetulnya menurut saya suatu kepastian. Sudah kuda-kuda dulu sudah dulu terhadap kondisi yang akan datang. Kalau warga masyarakat Tanpa Ribet sendiri, banyak mereka yang alhamdulillah sudah lunas utang. Artinya memang mereka tidak punya beban lain selain beban PPKM. Apa rahasianya itu Pak Samsul? Jadi begini, kita semua terdampak. Siap. Kita semua terdampak, secara bisnis juga terdampak, secara fisik bahkan emosi juga terdampak. Kita semua ketakut lah ya, manusiawi ketakutan terhadap pandemi yang sampai sekarang nggak selesai-selesai. Penanganan juga yang terus-menerus sedemikian rupa terdampak lah. Nah, akan tetapi begini, bagaimana caranya kita mengisolasi dampak itu agar benar-benar hanya satu aja begitu, hanya pandemi aja misalnya, jangan yang lain-lain. Nah, persoalannya banyak saudara kita yang belum paham mungkin pandeminya kena ya, karena semuanya pandemi kena, nggak bisa yang menolak sekarang gitu. Tapi ada hal lain yang menekan dia, misalnya urusan utang itu tadi. Sudah kena pandemi, kena utang, ya sudahlah, terpuruklah mereka. Bebannya double. Oh, double. Baik, di media banyak yang merasa mereka sudah mengibarkan bendera putih. Betul Ya, banget saja. ada. Di beberapa jalan mereka sudah merasa tidak sanggup dan mereka menyerah terhadap pemerintah. Mereka menyatakan pemerintah itu mereka tidak sanggup lagi. Ada perhotelan, kemudian transportasi mereka benar-benar tutup. Melihatnya bagaimana, Pak? Saya melihatnya tadi ya, kembali ke semuanya terdampak. Semua industri terdampak. Tidak ada yang tidak terdampak sekarang gitu. Nah, yang menjadi perhatian adalah bagaimana caranya kita lebih kreatif. Misalnya kayak tadi contohnya transportasi ya Mas Budi ya. Saya melihat justru ini teman-teman, ini turning point bagi sahabat-sahabat di pengusaha transportasi darat sekarang. Ketika misalnya transportasi udara banyak barier untuk bisa ke situ gitu ya, harus PCR dan sebagainya. Justru ini kesempatan bagi sahabat-sahabat di transportasi darat, karena orang tuh nggak mungkin Mas Budi diem gitu, tetap aja ada mobilitas tetap itu, walaupun terbatas. Nah, tangkap itu gitu ya dengan pelayanan yang lebih baik. Kemudian justru misalnya di tiketing ya. Orang selama ini gampang beli tiket, gampang pergi. Tapi sekarang begitu ada urusan administrasi yang macam-macam. Nah, kenapa nggak sahabat-sahabat yang bisnis tiketing mulai melayani para traveler itu dari segi pelayanan sampai dia menjamin, pokoknya dia berangkat, kan bisa jadi tambahan gitu. Kemudian bagi tadi industri hotel bener kerasa banget ya. Saya kan sempat jalan-jalan gitu ya.
Jadi ini kesempatan justru sahabat-sahabat kalau mau nginep di hotel, kesempatan karena hotel perlu tamu. Nah, bagi pengusaha hotel sendiri, bagi saya ini kesempatan luar biasa untuk menangkap banyak orang, kan kejenuhan luar biasa orang nih kan. Nggak kemana-mana. Nggak mau kemana-mana. Sekarang tetap aja pindahkan dari stay at home menjadi stay at hotel, kan ini kan luar biasa. Iya, dengan tidak mengumpulkan banyak orang, tapi memberikan fasilitas-fasilitas pribadi bagi keluarga, bagi orang-orang yang jenuh, bahkan orang jenuh anak-anak belajar di rumah kan bisa aja tuh. Betul, Jadi ini tetap ada dampak mungkin mengganggu aktivitas tertentu, tapi jadikan sebagai opportunity untuk aktivitas yang lain gitu, Mas Budi. Artinya memang peluang itu selalu ada. Peluang selalu ada. Orang masih mau hidup kok, kecuali orang udah mau mati, udah diem, iya, orang tetap makan. Dan kita harus bersiap terhadap itu, Iya, berarti ya. insya Allah. Melihat kondisi bisnis yang lain, Iya. ada bisnis percetakan. Bisnis percetakan itu sebelum pandemi pun beliau dihajar oleh beberapa, ada internet, Iya. ada ini. Melihat kondisi percetakan bagaimana? Percetakan harus dibeda-bedakan kalau bicara Oke, percetakan. oke. Pertama misalnya kita bicara printing ya. Siap. Publishing barangkali. Kalau publishing Oh, memang ya publishing penerbitan bisa jadi terdampak, dan ini udah lama, bukan karena pandemi aja. Hanya sejak di 2000-an akhir menjadi 2010 udah mulai kerasa. Itu karena sebutnya teknologi aja. Jadi orang beralih dari membaca buku menjadi membaca pesan-pesan di media sosial. Di media sosial. Ya, kalau sekarang bergeser lagi nih dampaknya dengan membaca buku menjadi nonton. Ada kebiasaan itu. Tapi tetap saja kalau untuk industri publishing tidak ada yang bisa tergantikan membaca buku fisik nih, nggak ada yang bisa tergantikan. Tetap ada keasikan sendiri ketika kita membaca buku fisik. Imajinasi keluar dan bisa memegang, bisa juga berlama-lama. Berbeda dengan misalnya ya menonton atau membaca pesan, ya, membaca e-book atau tetap aja ada kelelahan, ada fatigue di mata. Nah, sedangkan membaca nggak ada. Ini tetap ada peluang untuk di sana. Yang kedua, kalau printing yang lain, misalnya packaging ya, ini justru naik, Mas Budi, dengan adanya industri bisnis-bisnis yang sekarang para pelaku atau para customer yang belanja di rumah. Ini kan Online gitu ya, berarti. industri kemasan dahsyat luar biasa. Jadi bagi saya justru ini kesempatan gitu ya. Nah, kembali kalau bicara tentang publishing, ini saya gini-gini pernah menulis buku gitu Dan ya. bukunya bestseller. Ini saya mau cerita nih Baik, sekarang. silakan, Saya Pak. ada 2 buku yang memang tertulis atas nama saya. Ini buku pertama saya ya. 27 Jurus Jitu Meraih Impian. Ini diterbitkan oleh Alex Media ya, dalam hal ini Quanta imprintnya, yang Gramedia Group. Saya sengaja memang menerbitkan via Gramedia karena ingin mengukur gimana sih pertama caranya masuk ke bestseller di toko buku. Ya, alhamdulillah buku ini ketika diterbitkan masuk bestseller di toko buku ya, bahkan dicetak habis. Ya, sekarang teman-teman Gramedia minta lagi mencetak ini, tapi saya tahan dulu lah karena di secondary marketnya, sahabat-sahabat, kalau Anda punya buku begini ya, secondary marketnya sekarang sudah 10 juta rupiah. Satu buku 10 juta. Wah, Masya Allah. Ya, ada sekarang malah yang print on demand-nya ada. Itu harganya cuman mungkin 100 ribuan tapi tidak menarik. Ya, orang lebih mau membeli yang buku aslinya, yang hardcover, karena ini didesain memang sebagai buku klasik. Nah, ini bagus sekali ya. Percetakan Gramedia Group ini ada percetakan yang memang luar biasa ya. Dia pioner paling besar di Indonesia. Ini bagus banget ini. 27 Jurus. Nah, yang kedua, ini juga bestseller buku ini, kan saya ngukur kan di sini ya. Kalau di toko buku Gramedia bestseller sudah teruji lah, udah bener lah gitu ya. Standarnya bagus. Nah, ini juga buku kedua saya. Ini buku Panduan Perjalanan Menuju Surga. Ini percetakannya juga bagus, Mas. Ini dicetak oleh Ikrar Mandiri Abadi. IMA, percetakan IMA ini yang mencetak Al-Quran eksklusif itu. Jadi sekelas itu. Jadi ini cetaknya bagus, dan sekarang buku ini juga diminta untuk diterbitkan lagi, tapi saya nggak mau dulu gitu ya. Nah, secondary marketnya ini pernah mencapai 6 juta rupiah satu buku. Jadi sahabat-sahabat, kalau Anda punya buku coba tawarkan. Siapa tahu laku 6 juta rupiah ya. Nah,
Justru bagi saya yang menarik ini Mas Budi, buku ini tulisan rame-rame ya, tulisan teman-teman warga Kampung Syariawa. Dulu ada sebuah grup WA yang sekarang bertransformasi menjadi grup masyarakatan Pariba. Nah, ini isinya tulisan-tulisan teman-teman semua, saya cuma kompilasi aja membantu. Nah, buku ini saya nggak tahu kategorinya apa ya, apakah super bestseller atau apa kalau dibandingkan dengan yang tadi yang pertama, yang terjam oplahnya ya. Oke, baik. Ini cetakannya bagus, cetakannya juga bagus. Yang luar biasa buku ini cetakannya juga bagus banget gitu. Dan saya tahu bagi teman-teman yang mau mencoba menerbitkan buku sendiri ya, Anda harus pilih-pilih kalau memang Anda jadi self publisher. Pilih-pilih percetakan yang akan mendukung Anda. Bagi saya ini luar biasa. Luar biasanya kenapa? Ini dicetak oleh percetakan namanya Indostar ya. Indostar. Ya, Anda nanti bisa lacak lah Indostar, kalaupun nanti ada muncul nomor teleponnya, boleh aja ya. Nah, luar biasanya adalah kan saya tahu nih, saya pengalaman di Gramedia, yang kedua tadi ya pengalaman di Ikrar Mandiri Abadi, dua-duanya percetakan besar dan ini ada Indostar. Nah, ternyata beliau ini cocok banget untuk sahabat-sahabat yang mau self-publishing. Cocoknya kenapa? Karena harganya luar biasa gitu. Bagus gitu ya? Bagus banget. Jadi Anda mau setup berapapun, insya Allah akan tetap masuk di pelanggan-pelanggan Anda. Karena memang harganya bagus dan kualitasnya juga luar biasa, Mas Budi. Jadi tidak kalah dengan yang sudah. Ya, apa bagi saya setara lah dengan penerbit-penerbit besar nih, Ikrar Mandiri Abadi ataupun Gramedia ini setara ininya ini. Kertasnya setara, tintanya setara, tampilannya juga setara gitu. Ini bagus-bagus semua nih ininya. Dalamannya ya, covernya juga bagus, cetakannya juga jelas, terang. Jadi bagi sahabat-sahabat semua, sekali lagi nih ya, kalau Anda ingin menerbitkan buku sendiri, ya, cetak di Indostar. Atau Anda misalnya pakai penerbit yang sekarang berfungsi sebagai penerbit tapi tidak punya percetakan, coba lacak percetakan Indostar ya. Hubungi, nanti Anda bisa negosiasi di sana. Ini saya senang banget lah karena buku ini juga kalau menurut standar Gramedia sudah bestsellernya mega bestseller kali gitu ya, kalau standarnya gitu. Nah, kemudian selain itu ya, saya pernah melihat juga yang hasil dari Indostar untuk packing. Jadi sahabat-sahabat semua yang sekarang bisnis online memerlukan packing, itu coba juga cari Indostar. Nah, sebagai bisnis Anda akan terdukung tersupport luar biasa, terutama dari cost dalam kalau ini percetakannya, kalau packing dalam ongkos membuat packingnya yang berbahan kertas tadi. Nah, ini insya Allah cocok sekali bagi teman-teman yang basis usahanya buku, publishing, atau tadi bisnis online yang perlu packaging, Mas Budi. Jadi sehingga marginnya bagus, begitu margin bagus, Anda bisa memberikan pelayanan yang luar biasa kepada pelanggan-pelanggan Anda. Cari percetakan Indostar. Gitu, Mas Budi. Artinya dalam kondisi apapun, semua usaha bisa naik. Semua usaha bisa naik. Percetakan makanya juga. cari supplier-supplier yang akan mendukung Anda. Kalau saya mau mendirikan buku, saya cari supplier-supplier yang mendukung. Kalau buku ini, insya Allah tetap kita pakai Gramedia ya. Nah, ini juga insya Allah juga akan diterbitkan lagi. Teman-teman Gramedia juga minta, dan ini juga insya Allah akan terbit ya. Ini cetakannya Indostar. Luar biasa. Alhamdulillah. Artinya bagi para pengusaha, apapun kondisi usahanya sekarang, artinya masih ada peluang di depan. Insya Allah dalam kondisi ketidakpastian, ternyata ada kepastian. Iya, kepastian. Baik, terima kasih Pak Samsul. Ini semoga inspirasi yang sedikit ini bisa memberikan motivasi pada para pengusaha untuk bangkit lagi, untuk menjadikan Indonesia untuk lebih berkembang lagi. Baik, kita tutup. Demikian, semoga bisa menginspirasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.